Baik, bagian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyimpan objek atau data. Nah, kelebihan di dalam Java ya, kita dapat menyimpan data atau objek ini bukan hanya data yang sangat sederhana ya, seperti mungkin pada teknologi pemrograman web lainnya. Data yang bisa kita simpan secara sementara itu adalah data yang cukup sederhana ya, tidak bisa data yang kompleks. Nah, di dalam Java kita dapat menyimpan data yang kompleks, yaitu objek. Nah, yang dimaksud menyimpan objek di sini bukan menyimpan ke dalam file atau ke dalam database ya, tetapi bagaimana kita menyimpan objek atau data yang sedang dimanipulasi atau sedang diolah itu kita kirimkan ya, kita kirimkan ke bagian lain dari aplikasi kita. Ya, misalnya kita kirimkan ke view, ke tampilan untuk ditampilkan di browser. Nah, ada beberapa tempat penyimpanan di dalam Java ya, yaitu page context ya, kemudian ada yang namanya HTTP servlet request, kemudian ada session, kemudian ada application context. Nah, masing-masing konteks ini kita akan temukan satu persatu di topik-topik yang bertahap ya, di topik-topik selanjutnya. Tapi mungkin kita akan coba lihat beberapa konteks yang bisa kita coba saat ini. Nah, kita lihat dulu masing-masing konteks-konteks ini, penjelasannya. Yang pertama, page context. Nah, kalau kita menyimpan objek atau variabel atau data di dalam page context ya, maka variabel atau data atau objek yang kita simpan di page context ya, kita definisikan dulu pada sebuah halaman ya, biasanya dalam halaman JSP. Dan data atau objek atau variabel tersebut hanya akan dikenali di dalam halaman tersebut ya. Ini kita akan bahas lebih jauh setelah kita masuk ke dalam topik JSP. Kemudian yang berikutnya adalah HTTP servlet request ya, objek atau data yang disimpan dalam sebuah request tunggal ya. Artinya saat kita menyimpan objek atau data pada sebuah request itu hanya dikenali pada saat request itu dikirimkan. Begitu request itu diterima, datanya diekstrak atau diambil, kemudian ada request berikutnya, data yang tadi sudah tidak dapat kita akses lagi. Ya, itulah yang disebut request tunggal. Kemudian yang paling penting adalah session. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya dalam aplikasi-aplikasi yang besar. Misalnya contohnya adalah toko online ya, shopping cart, yang nantinya kita akan bahas di bagian akhir dari video tutorial ini. Ya, kita akan menyimpan data kompleks ya, data pemesanan barang itu di dalam session ya. Nah, data atau objek yang kita simpan di dalam session ini dapat diakses oleh seluruh bagian aplikasi dari mana saja. Ya. Nah, data tersebut akan tersimpan selama session belum berakhir atau ya sebelum kita hapus data dari session tersebut. Nah, ini akan kita lihat lebih detail nanti pada contoh-contoh kasus yang akan kita bahas di bagian terakhir dari video tutorial ini. Kemudian application context ya, data yang disimpan dalam konteks application ini dapat kita akses juga dari seluruh aplikasi kita ya, web aplikasi kita, bahkan tanpa memperhatikan request user atau session dari klien tersebut. Nah, ini hampir mirip dengan session tadi ya. Session juga dapat kita akses dari berbagai jenis tempat ya, dari keseluruhan bagian aplikasi kita ya, dari bagian aplikasi kita manapun ya, dari servlet, dari JSP atau dari manapun. Tapi perbedaannya adalah kalau application itu kita bisa share ya antara user yang satu dan user yang lain yang mengakses aplikasi yang sama, dia bisa mendapatkan data yang sama apabila data tersebut ditempatkan pada application context. Berbeda dengan session ya, kalau session masing-masing user hanya akan memperoleh data yang disimpan di sessionnya sendiri. Oke, mungkin nanti akan kelihatan pada contoh. Nah, objek yang disimpan dalam application context ini biasa disebut atau disimpan dalam servlet context dan bisa didapatkan kembali dengan memanggil metode getServletContext. Ini kita lihat aja nanti dalam contoh. Kemudian bagaimana kita menyimpan dan mengambil data dari suatu konteks. Nah, semua jenis konteks yang sudah kita jelaskan tadi ya, ini memiliki fungsi atau metode yang dapat kita gunakan untuk menyimpan dan mengambil objek yang tersimpan di dalamnya. Untuk menyimpan, kita bisa memanggil fungsi setAttribute dengan parameter key-nya dan objek yang akan kita simpan. Key-nya itu seperti kuncinya ya. Key-nya apa, kemudian objeknya apa yang akan kita simpan. Nah, untuk membaca objek yang sudah tersimpan di dalam sebuah konteks, kita bisa memanggil fungsi getAttribute dari konteks tersebut.
Nah, cara memanggilnya ya kita passing key yang kita tentukan pada saat kita memanggil set atribut ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan set atribut key-nya misalnya 1 ya, maka kalau kita ingin ambil data yang ada di dalam konteks tersebut, kita harus mengirimkan get atribut dengan key 1. Nah, apabila tidak ditemukan ya data dengan key yang sudah kita tentukan, maka fungsi get atribut ini atau metode get atribut ini akan mengembalikan nilai 0. Nah, juga karena return type dari metode ini adalah tipe objek ya, tipenya objek, maka kalau misalnya objek yang kita simpan ke dalam sebuah konteks itu adalah objek khusus, objek yang kita ciptakan sendiri, maka kita perlu melakukan casting ya sesuai dengan objek yang kita inginkan tentunya. Nah, kemudian kita juga dapat menghapus nilai atau objek yang tersimpan di dalam sebuah atribut ya, atau dalam sebuah konteks ya, dengan cara kita panggil fungsi atau metode remove atribut dengan menyebutkan key-nya ya, dengan memberikan key yang sesuai tentunya yang ingin kita hapus. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba mungkin beberapa contoh ya, khususnya untuk application context dan Baik, kita mulai dengan membuat sebuah project baru. Kita beri nama misalnya request CTX misalnya. Pada file index.jsp kita siapkan form untuk menginput biodata ya, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita tambahkan sebuah servlet bernama simpan servlet dengan URL pattern adalah simpan. Fungsi servlet ini adalah mengambil data dari JSP-nya ya. Sebelumnya kita tambahkan dulu sebuah kelas utility ya, kelas entity maksud saya, namanya biodata ya. Kelas ini nantinya akan dijadikan objek biodata.
ya, berisi nama, string alamat, dan telepon. Kita buatkan konstruktor dan jangan lupa buatkan setter getter metodenya dengan melakukan enkapsulasi ya. Klik kanan, kemudian refactor, encapsulate field, kita pilih semua, kemudian kita pilih tombol refactor. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke simpan servlet ya. Saya ulangi lagi bahwa simpan servlet ini berfungsi mengambil inputan dari file index.jsp, kemudian mengkonversinya menjadi objek biodata, dan selanjutnya menyimpannya ke dalam sebuah konteks. Nah, kali ini kita akan coba menyimpan ke dalam konteks request ya. Request titik set atribut, kita beri nama biodata, dan objek yang kita simpan adalah bio. Ya, nah untuk mengambilnya tentunya nanti kita panggil get atribut dengan menyebutkan key-nya yaitu biodata. Nah, kita lanjutkan ke kita dispatch ya, kita dispatch ke servlet atau ke bagian lain dari aplikasi kita. Misalnya kita buat sebuah servlet baru nantinya bernama view. Berikutnya kita buatkan servlet view servlet ya. Servlet ini nantinya berfungsi untuk membaca membaca objek biodata tadi yang sudah disimpan di dalam servlet konteks ya. Oke, kita buatkan objek biodatanya dengan membaca ya, kita lakukan casting dulu ya, get atribut biodata. Sengaja kita lakukan casting di sini karena get atribut hanya akan mengembalikan tipe objek, jadi perlu kita casting menjadi biodata. Ya, biodata di sini harus sama key-nya dengan pada saat kita set ya, biodata. Di sini juga biodata. Nah, kemudian kita coba tampilkan datanya sekarang.
Dan selanjutnya kita coba running aplikasi ini. Oke, kita inputkan nama, alamat, dan telepon. Kemudian kita tekan tombol submit. Oke, nah bagian ini adalah servlet view servlet tadi ya, servlet yang terpisah. Nah, pada contoh ini kita sudah dapat memberikan gambaran ya, bagaimana kita menyimpan sebuah objek yang kompleks ke dalam sebuah konteks, yaitu servlet konteks. Kalau kita langsung ke view itu nggak akan kelihatan ya, jadi harus melewati mekanisme yang sesuai, yaitu menekan tombol submit. Nah, tapi kalau kita langsung menulisnya view di dalam browser itu nggak akan bisa ya, karena ingat request konteks itu objek yang tersimpan hanya dalam satu request tunggal. Oke. Nah, sekarang kita coba konteks yang lain ya, misalnya application context ya, atau biasa disebut servlet context ya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah request context ya, HTTP servlet request context. Nah, sekarang kita buat servlet context. Nah, yang kita set di sini kita simpan dalam request, kita ganti dengan servlet context. Oke, servlet context misalnya CTX sama dengan get servlet context. Kemudian cara menyimpannya juga sama ya, ctx.set atribut, kita beri nama biodata, kemudian yang kita kirim adalah bio. Oke. Nah, di bagian view servlet ya, juga sama ya. Kalau tadi kita baca dari request ya, sekarang kita baca dari servlet context ya. Kita buatkan dulu servlet konteksnya. Seperti ini. Kemudian requestnya kita ganti dengan konteks ya, ctx. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita coba inputkan data ya. Kemudian kita submit query-nya. Oke, hasilnya kurang lebih sama, tapi perhatikan nanti perbedaannya ya. Perhatikan perbedaannya, misalnya kita akses langsung ke view, bisa kita dapatkan. Kalau menggunakan request konteks tadi, ini tidak dapat kita lakukan ya. Nah, kita coba dengan membuka window yang berbeda ya. Kita coba buka window yang berbeda, artinya di sini kliennya berbeda ya. Nah, tetap menghasilkan hasil yang sama ya. Tetap menghasilkan hasil yang sama. Nah, kita coba juga menggunakan misalnya Internet Explorer. Oke, saya cari dulu Internet Explorer. Nah, oke. Kemudian saya tempatkan alamatnya yang sama ya, localhost, kemudian request konteks tadi. Ya, seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, mendapatkan hasil yang sama juga ya, kontennya sama. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kalau kita simpan objek atau data dalam sebuah servlet konteks, itu dapat di-share atau dapat diakses oleh seluruh bagian aplikasi, bahkan oleh klien yang berbeda ya, oleh browser yang berbeda ya. Demikian.